Selamat pagi pemirsa, jurnalistik Sakuseta kembali untuk bisa bersama-sama. Dari perjalanan kami selama ini dengan Selamat pagi pemirsa, jurnalistik Sakuseta kembali lagi bersama saya Niko Manggayatri Parameswari melaporkan langsung mengenai acara pertemuan orang tua wali siswa kelas 7, 8, dan 9 dengan agenda sosial program sekolah tahun pelajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Kuta Selatan pada hari Kamis 31 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan agenda penting tahunan yang akan menjadi pondasi perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah. Saat ini saya sudah berada di Aula SMP Negeri 1 Kuta Selatan, tempat berlangsungnya kegiatan. Diawali dengan pertemuan orang tua wali siswa kelas 9 yang akan dimulai pada pukul 8 WITA. Dan disusul dengan pertemuan orang tua wali siswa kelas 8 yang akan dimulai pada pukul 10 WITA. Dan terakhir, pertemuan orang tua siswa kelas 7 pada pukul 12.30 WITA. Terlihat para orang tua wali siswa kelas 9 sudah mulai berdatangan memenuhi kursi undangan. Kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih sampai pukul 14 WITA. Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan rapat pertemuan orang tua wali siswa kelas 7, 8, dan 9 ini dilaksanakan untuk dapat menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Ketua LPM, Ketua Komite yang diwakili oleh Sekretaris Komite, Pengelola, Bapak Ibu Dewan Guru dan Pegawai, serta orang tua wali siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Adapun rangkaian kegiatan rapat ini diawali dengan doa, sosialisasi program sekolah oleh Kepala Sekolah, diskusi dan tanya jawab, pembentukan pengurus paguyuban oleh komite, penandatanganan berita acara oleh perwakilan orang tua, komite dan kepala sekolah, serta penutup. Saat ini saya sudah bersama salah satu perwakilan orang tua wali kelas siswa kelas 9. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Niko Manggayatri Parameswari dari tim jurnalistik Sakuseta. Mohon izin meminta waktunya sebentar untuk kami wawancarai. Pertanyaan pertama, silakan perkenalkan nama Bapak dan dari orang tua wali siswa kelas berapa? Baik, selamat pagi kepada adik-adik yang sudah hadir bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, saya perkenalkan diri, saya salah satu orang tua dari siswa kelas 9. Ya, nama saya Wayan Andadana. Kemudian kehadiran saya ke sini pada saat hari ini adalah atas undangan dari pihak sekolah terkait dengan sosialisasi program-program sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana respon atau tanggapan Bapak terhadap berlangsungnya kegiatan rapat hari ini? Kalau saya pribadi selaku orang tua siswa, saya setuju dengan program sekolah yang disampaikan tadi, yang dipaparkan baik dari pihak sekolah maupun dari guru-guru yang hadir, yang telah memaparkan rencana program ke depan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu dibicarakan lagi atau diadakan rapat kecil lagi terkait beberapa hal yang kita sudah sampaikan tadi. Baik. Pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga, apakah ada masukan atau saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Saran sih banyak. Tadi salah satu sarannya pada saat rapat pun kita sudah sampaikan, di mana saran kita agar satu dari pihak guru pun memberikan motivasi kepada anak didik untuk bisa belajar dengan lebih baik, lebih banyak memanfaatkan waktu-waktu itu untuk belajar dan mengurangi waktunya untuk bermain. Apalagi adik-adik itu sekarang sudah di kelas 9. Ya, ini pandai-pandai mengatur waktu karena tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk guru. Baik, pertanyaan keempat, apa yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung program di sekolah?
banyak yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung program sekolah itu. Satu, memberikan kesempatan lebih banyak kepada anaknya untuk mengikuti pendidikan, apakah ada tambahan les begitu sepertinya. Kemudian mengawasi anaknya dalam artian tidak memberikan waktu terlalu banyak untuk bermain, kemudian lebih banyak untuk belajar dan belajar. Pertanyaan kelima, apa harapan Bapak untuk SMP Negeri 1 Kuta Selatan ke depannya? Harapan saya, kebetulan saya itu adalah alumni pertama kali di SMP Negeri 1 ini. Adalah harapan saya agar SMP Negeri ini semakin maju, semakin baik untuk dapat mendidik dan melahirkan anak-anak didik yang lebih berprestasi lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena sudah mau bersedia untuk kami wawancarai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mari. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niko Manggayatri Parameswari dari tim jurnalistik Sakuseta. Mohon izin meminta waktu Bapak sebentar untuk saya wawancarai. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan diadakannya rapat pertemuan orang tua wali siswa? Saat ini kita setiap tahun itu mengundang para orang tua untuk hadir ke sekolah dalam rangka sosialisasi program sekolah. Dengan tujuan kita ke depan, 1 tahun ke depan dalam tahun pelajaran 2025-2026 itu memiliki persepsi yang sama untuk bisa bersama-sama memajukan kegiatan sekolah sesuai dengan rancangan di tahun pelajaran 2025-2026. Baik, pertanyaan kedua, berapa persen orang tua wali siswa yang hadir pada pertemuan hari ini dan bagaimana dengan yang tidak hadir? Persentase kurang lebih 90%. Asrungkaro hari ini sudah hadir sesuai dengan daftar hadir. Jadi kita melakukan sosialisasi ini bagi yang sudah hadir bisa menyampaikan saran kesan untuk sekolah. Bagi yang tidak hadir nanti kita akan teruskan ke informasi atau grup-grup WA di mana orang tua khususnya di SMP Negeri 1 Kuta Selatan memiliki grup paguyuban setiap kelas. Nah, ini yang kita akan efektifkan untuk melanjutkan daripada informasi hari ini bagi yang tidak hadir. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa saja langkah yang ditempuh dalam menyusun program sekolah? Jadi beberapa langkah. Yang pertama kita melakukan rapat daripada pengelola untuk bisa menyusun program. Jadi program ini itu kita mohonkan persetujuan dalam hal ini adalah kepada orang tua. Nah, sehingga apa yang menjadi program kita itu memang benar itu adalah program sekolah yang disetujui, yang disupport nanti oleh komite sebagai perwakilan daripada orang tua, dan kegiatan-kegiatan ini memang bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, pertanyaan yang keempat, apakah ada informasi terbaru mengenai program-program sekolah yang akan dilaksanakan tahun ini, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan? Tentu saja sesuai dengan perubahan kurikulum yang ada, bahwa tahun pelajaran ini kita sudah mulai memasukkan yang namanya KKA, coding atau dengan AI. Nah, ini karena ini merupakan barang baru yang digulirkan oleh kementerian, sehingga kita akan mulai dari tahap kelas 7. Jadi kelas 8 dan kelas 9 itu melanjutkan program daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga proses pembelajarannya sudah bisa berakhir di tahun 2025-2026. Tapi tegaskan bahwa tahun pelajaran 2025-2026 yang merupakan program baru di bidang pendidikan, coding dan AI kita laksanakan secara bertahap mulai dari kelas 7 untuk tahun ini. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana cara sekolah-sekolah dalam membangun kerjasama yang baik dengan orang tua dalam mendukung pendidikan anak? Kita awali dari
pembentukan paguyuban. Walaupun dalam regulasi tidak ada paguyuban, tetapi pengalaman kami dalam merencanakan program ini kita berawal dari paguyuban yang ada di setiap kelas. Jadi setiap kelas itu ada paguyubannya untuk membicarakan hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah dan hal-hal yang perlu didukung oleh sekolah. Nah, hal ini nanti akan diteruskan kepada komite. Nah, komite tentu dia akan bekerja sama dengan kita, hal-hal yang urgent, hal-hal yang menjadi skala prioritas di dalam program sekolah itu yang akan kita rancang untuk kita realisasikan. Nah, dengan cara ini kami yakin hal-hal yang sudah berjalan dengan operasional dana BOS, kemudian hal-hal yang perlu didukung yang tidak tercover dari dana BOS itu bisa dilakukan secara sukarela oleh paguyuban, komite, dan stakeholder yang ada di wilayah atau dengan lingkungan sekolah terdekat. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena sudah bersedia untuk kami wawancarai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Adik. Perkenalkan, nama saya Nikomang Gayatri Parameswari dari tim jurnalistik Sakuseta. Mohon izin meminta waktu Ibu sebentar untuk saya wawancarai. Dengan senang hati. Pertanyaan pertama, silakan perkenalkan nama dan jabatan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Sri Puspadewi. Saya selaku Sekretaris Komite SMP 1 Negeri Kuta Selatan. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dibentuknya pengurus paguyuban? Paguyuban. Nah, selain komite kita punya paguyuban, kita bentuk untuk mempermudah kami kepada di pengurus komite berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan seluruh orang tua dan wali siswa di sekolah ini. Jadi tidak hanya kita sekedar komite, tapi kita merangkul semua orang tua siswa di sekolah SMP 1 Kuta Selatan ini. Pertanyaan ketiga, apa saja upaya yang dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah? Baik, kita mencoba untuk meningkatkannya setiap tahun dengan merangkul orang tua siswa dalam kegiatan kami dan mendukung setiap program komite dari kami. Seperti itu, program sekolah yang memang kita sebagai komite sebagai perwakilannya, tapi tidak berhenti di sana. Kita merangkul orang tua dan wali murid semua untuk kita ajak berkoordinasi dan berkomunikasi. Pertanyaan keempat, bagaimana komite sekolah menanggapi masukan dan keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan program sekolah? Ya, baik. Itu yang paling sering terjadi. Nah, dengan itulah dari perjalanan kami selama ini dengan komite, kendala kami itu untuk bertemu dengan orang tua. Jadi kenapa paguyuban ini kami bentuk sekarang, salah satu program kami untuk mendekatkan dan lebih dekat lagi dengan para orang tua siswa, mendapatkan informasi dari kami dan ikut langsung bekerja sama menjadi mitra di sekolah ini. Tidak hanya bertanggung jawab sekolah saja dan komite saja, tetapi mereka sebagai orang tua dan sebagai masyarakat juga berhak dan berkewajiban mengkontribusikan keahlian mereka ataupun ide-ide dan saran mereka untuk membuat sekolah ini lebih maju lagi. Pertanyaan kelima, bagaimana komite sekolah memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program sekolah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan? Baik, melalui komite kami menyiapkan beberapa sisi yang untuk dalam tingkatannya itu memiliki tugas masing-masing dalam itu. Jadi kita sudah siapkan untuk peningkatan dari kualitas organisasi kami sebagai komite. Kami membuat program baru untuk merangkul lebih banyak orang tua siswa, membantu kami dalam kepengurusan komite dan juga kegiatan-kegiatan sekolah ini. Jadi kita bersinergi dengan orang tua, tidak hanya dari kami saja, untuk lebih memunculkan atau lebih
kita menyempurnakan dari program-program kami yang mungkin belum terakomodasi sebelumnya. Pertanyaan ke-6, apa harapan Ibu ke depannya dalam mengembangkan SMP Negeri 1 Kuta Selatan? Baik, ada program-program yang sudah kami susun. Yang jelas program dari sekolah kita, dari kesepakatan tadi kita sudah akan mensupport 100% sekolah, dan dengan program-program nanti yang kita akan buat dengan paguyuban juga, kita akan melakukan koordinasi dan juga rapat dengan mereka, dan nanti kita akan koordinasi dengan sekolah dan demi kemajuan SMP 1 Kuta Selatan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan senang hati. Karena sudah bersedia untuk kami berwawancara. Terima kasih. Baiklah pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai acara rapat pertemuan orang tua dan wali siswa kelas 7, 8, dan 9. Berita tadi sekaligus penutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Gayatri, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada berita sekolah selanjutnya.